Kisah dalam Alkitab tentang seorang ayah yang menerima kembali anaknya yang telah meninggalkan sang ayah, menghabiskan harta warisan, dan menjadi seorang penjaga babi, merupakan salah satu kisah yang sangat mengharukan. Kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Di sana Yesus bercerita seperti demikian. Ada seorang yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Suatu hari si anak yang bungsu datang kepada ayahnya dan berkata, "Bapa, berikanlah warisan yang menjadi bagianku." Setelah menerima bagiannya, si anak bungsu ini menjual seluruh warisan yang ia terima, lalu ia meninggalkan ayahnya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup dengan berfoya-foya sampai akhirnya jatuh melarat. Lalu ia bekerja pada seseorang dan majikannya menjadikan dirinya seorang penjaga babi. Saudara-saudari, bagi orang Yahudi, yaitu orang-orang yang sedang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus ini, pekerjaan sebagai seorang penjaga babi merupakan suatu pekerjaan yang sangat hina. Bila masih ada pekerjaan yang lain, mereka tidak akan sudi bekerja menjadi seorang penjaga babi. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, babi adalah hewan yang najis. Karena orang yang menyentuh babi akan ikut menjadi najis, maka berarti sekarang bukan hanya si anak bungsu ini dalam keadaan melarat, tetapi juga dalam keadaan najis. Tak lama kemudian, si anak bungsu ini mulai merasa lapar. Namun ia tidak memiliki makanan untuk dimakan. Ia juga tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Sementara itu, ia melihat babi-babi yang dijaganya makan ampas dengan sangat lahap. Dalam keadaan terjepit oleh rasa lapar, ia ingin makan ampas yang dimakan oleh babi-babi itu. Namun tidak ada orang yang memberikannya kepadanya. Singkat kata, babi, hewan yang najis itu, nasibnya masih lebih baik dari diri si anak bungsu. Si babi dalam keadaan kenyang, si anak bungsu dalam keadaan kelaparan. Si babi mempunyai makanan untuk dimakan, sedangkan si anak bungsu sama sekali tidak memiliki makanan. Bahkan ingin makan ampas yang dimakan oleh babi pun ia tidak sanggup. Saya rasa tidak ada orang yang hidupnya semalang seperti si anak bungsu ini. Kalau dahulu ia hidup di rumah ayahnya, ia hidup dalam keadaan berkelimpahan dengan harta. Sekarang ia dalam keadaan yang melarat. Kalau dahulu semasa ia tinggal bersama dengan ayahnya, dirinya hidup dengan masa depan yang gemilang. Sekarang ia hidup tanpa pengharapan. Kalau dahulu ia hidup dengan nyaman di rumah ayahnya, sekarang ia hidup dalam keadaan yang sangat menderita. Apakah yang menjadi penyebab dari keadaannya ini? Inilah yang menjadi penyebab, yaitu keputusannya untuk pergi meninggalkan ayahnya. Anak bungsu ini ingin hidup bebas dari pengawasan ayahnya. Ia ingin terlepas dari naungan ayahnya. Itu sebabnya ia pindah ke negeri yang jauh. Namun bukannya kemerdekaan yang ia peroleh. Justru sekarang dirinya terbelenggu oleh kemiskinan, kehinaan, kenajisan, dan sebentar lagi akan mati kelaparan. Saudara-saudari, kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini memberi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Melalui kisah ini, kita akan memahami apakah maksud Tuhan bagi hidup manusia. Kita juga akan mengerti mengapa manusia hidup tanpa kebahagiaan. Bukan itu saja, kita juga akan mengetahui bagaimana manusia dapat hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Apabila selama ini Anda bertanya dalam hati, untuk apa aku hidup di dunia? Mengapa manusia hidup menderita? Bagaimana saya dapat hidup berbahagia? Pelajaran hari ini akan menolong Anda untuk menemukan jawabannya. Kalau sang anak bungsu ini ingin pergi ke negeri yang jauh,
hal itu bukan karena sang ayah yang menyuruhnya pergi. Kalau sang anak bungsu ini sekarang pergi meninggalkan rumah ayahnya, itu bukan karena sang ayah yang mengusirnya. Artinya, sesungguhnya sang bapa menghendaki anak itu tinggal bersama dengan dirinya dan berada di dalam naungannya. Keadaan ini menggambarkan maksud Allah bagi manusia, yaitu agar kita tinggal bersama dengan Dia, hidup di bawah otoritasnya, atau dalam istilah Alkitab yaitu hidup di dalam kerajaan Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah atau yang di dalam Injil Matius juga acap kali disebut sebagai kerajaan surga ini? Ada kalanya orang salah mengerti tentang makna dari kerajaan Allah. Tidak jarang ketika orang mendengar kata kerajaan Allah, yang terbayang di benaknya adalah sebuah istana yang megah dan indah di balik awan di angkasa. Jalannya terbuat dari emas dengan malaikat terbang berlalu lalang di dalamnya. Tentu bukan seperti itulah konsep kerajaan Allah yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Kerajaan Allah artinya adalah pemerintahan Allah. The kingship of God atau the rule of God. Pada zaman dahulu, yaitu dalam pemerintahan monarki yang absolut, di dalam suatu kerajaan, sang raja adalah pribadi yang memegang kekuasaan tertinggi. Perkataannya merupakan hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga. Oleh karena itu, kerajaan Allah artinya adalah pemerintahan Allah. Apabila seseorang hidup di dalam kerajaan Allah, maka artinya ia mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang paling utama dan berkuasa dalam hidupnya. Apa saja yang menjadi kehendak Allah akan Dia lakukan. Apa saja yang Allah firmankan akan Dia kerjakan. Kalau Allah menghendaki agar manusia hidup jujur, maka ia akan hidup dengan jujur. Kalau Allah berfirman agar manusia hidup dengan bertanggung jawab, maka ia akan hidup bertanggung jawab. Singkat kata, yang bersangkutan hidup menaklukkan diri sepenuhnya di bawah pemerintahan Allah. Kembali kepada kisah si anak bungsu tadi. Selama ia tinggal di rumah ayahnya, artinya hidup di bawah naungan ayahnya, maka dirinya hidup dalam keadaan tidak berkekurangan. Singkat kata, ia hidup dalam keadaan berbahagia. Begitu pula lah keadaan dari diri manusia bila ia berada di dalam kerajaan Allah. Di dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa bila orang hidup dalam kerajaan Allah, maka ia akan hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bila manusia hidup di dalam ketiga hal itu, maka ia akan hidup berbahagia. Singkat kata, hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup yang berbahagia dan penuh dengan makna. Karena itu, apabila orang bertanya, untuk apakah manusia hidup di dunia? Jawabannya adalah agar manusia hidup di dalam kerajaan Allah, hidup memuliakan Allah, menaati Dia, dan menikmati semua kebaikannya. Bagaimanakah keadaan manusia di dalam kerajaan Allah? Mereka hidup dalam relasi yang akrab dengan Allah dan hidup dalam kebahagiaan karena hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebahagiaan yang seperti ini tidak dapat diperoleh karena hal-hal yang materi, seperti kekayaan yang berlimpah-limpah. Sebab di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat melihat banyak orang yang kaya raya dan menjabat kedudukan yang tinggi, entah sebagai seorang direktur perusahaan yang besar atau pejabat pemerintah yang penting, namun ia hidup tanpa kebahagiaan.